Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hoirul Azim. Saya dari Agribisnis kelas C dengan nomor NIM 200321100100124. Di sini saya akan menjelaskan bagian tubuh dari serangga kumbang. Di sini saya sudah menyiapkan satu ekor kumbang dari jenis kumbang air, yang dimana kumbang ini memiliki klasifikasi ilmiah yaitu dengan kerajaan Animalia, filum Arthropoda, subfilum Hexapoda, dari kelas Insecta dan subkelas Pterygota, infrakelas Neoptera, superordo Endopterygota, dan juga dari ordo Coleoptera. Kumbang adalah sekelompok serangga yang membentuk ordo Coleoptera. Coleoptera sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno, koleos dan juga pteron, yang jika keduanya digabung menjadi sayap berselubung, karena sebagian besar kumbang memiliki dua pasang sayap. Di sini saya akan menjelaskan dari bagian atau tubuh kumbang. Bagian atau tubuh kumbang sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, dada atau toraks, dan perut atau abdomen. Untuk bagian yang pertama yaitu bagian kepala. Kepala kumbang biasanya telah menjadi sangat keras karena pembentukan sklerotin dan bervariasi dalam ukuran. Pada kepala terdapat mulut yang mengarah ke depan. Atau kadang-kadang berputar ke bawah. Mata kumbang majemuk dan mungkin memperlihatkan kemampuan beradaptasi yang juga luar biasa. Di kepala kumbang sendiri terdapat antena, di mana antena kumbang adalah organ penciuman, tetapi juga dapat digunakan untuk merasakan lingkungan sekitarnya secara fisik. Pada beberapa famili atau beberapa keluarga dekat dari kumbang, antena juga dapat digunakan untuk kawin atau untuk pertahanan bagi beberapa jenis kumbang. Antena kumbang sendiri bentuknya sangat bervariasi. Ada yang tebal di ujung daripada tebal yang di dasar, seperti benang membengkok dengan sudut tajam, menyerupai untayan manik-manik, menyerupai sisir atau bergerigi. Yang kedua yaitu adalah dada atau toraks. Di dada atau toraks ini, di bagian tubuh kumbang terbagi menjadi dua bagian, yaitu dada depan atau protoraks dan dada belakang atau metatoraks. Pteratoraks adalah gabungan antara dada tengah, mesotoraks, dan dada belakang metatoraks. Yang umumnya terpisah pada spesies serangga lain, meskipun tersambung secara fleksibel dengan dada depan. Bila dilihat dari bawah, dada adalah bagian tempat adanya 3 pasang kaki dan 2 pasang sayap. Perut atau abdomen adalah semua yang ada di belakang dada. Bila dilihat dari atas, kebanyakan kumbang tampaknya memiliki 3 bagian yang jelas, tetapi hal ini dapat menipu. Pada permukaan atas kumbang, bagian tengah adalah lapisan keras yang disebut pronotum.
yang sebenarnya adalah hanya bagian dari dada depan, sedangkan bagian belakang dada tersembunyi oleh sayap kumbang. Kemudian ada kaki kumbang. Kaki kumbang beruas banyak, biasanya berujung pada 2 atau 5 ruas kecil yang disebut tarsi. Seperti banyak ordo serangga lainnya, kumbang memiliki cakar. Biasanya sepasang di ujung ruas tarsal berakhir dari setiap kaki, sementara sebagian besar kumbang menggunakan kaki mereka untuk berjalan. Pada famili air atau dengan istilah Tithiscidae, Halipidae, banyak spesies Hydrophilidae dan lainnya. Kakinya telah disesuaikan untuk berenang dan sering memiliki banyak rambut panjang untuk membantu kumbang dalam bergerak di dalam air. Kemudian untuk bagian yang selanjutnya adalah sayap atau elytra. Elytra terhubung ke pterothoraks. Elytra tidak digunakan untuk terbang. Tetapi cenderung untuk menutupi bagian belakang tubuh dan melindungi sepasang sayap ala atau alae. Elytra harus dinaikkan untuk menggerakkan sayap belakang untuk terbang. Sayap terbang dari kumbang bersilangan dengan pembuluh darat dan dilipat setelah mendarat sejajar dengan pembuluh darat dan disimpan di bawah elytra. Yang terakhir adalah perut atau abdomen. Perut adalah bagian belakang dari dada belakang. Terdiri atas serangkaian cincin, masing-masing dengan lubang untuk bernafas dan respirasi yang disebut ventilator, membentuk 3 sklerit tersegmentasi berbeda, tergum, pleura, dan sternum. Tergum di hampir semua spesies adalah membran, atau biasanya lembut dan tersembunyi oleh sayap dan elytra bila tidak sedang terbang. Pleura biasanya kecil atau tersembunyi pada beberapa spesies. Dengan setiap pleuron memiliki ventilator tunggal. Sternum adalah bagian yang terlihat paling lebar dari perut. Merupakan segmen yang tidak mengeras. Perut itu sendiri tidak memiliki tambahan, tetapi pada beberapa kumbang telah terhubung dengan lobus sternal. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.